Galak dangdut. Doain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi bersama saya Langga di Harewas Project. Hari ini kita bersama dengan Nik. Oke, luar biasa. Kemudian ada Tenen dan ada Teng Pipit. Luar biasa. Jadi teman-teman ini lebih nyaman dipanggilnya apa? Apa ya? Apa maksudnya? Kalau ketawa. Jadi Apa ya kita? pejuang. Oh iya. Ini momennya sedih loh. Udah kita. Aduh, astagfirullahaladzim. Jadi bisa kan? Harusnya ini agak sedikit sayu gitu ya. Katanya. Teman-teman lebih nyaman dipanggilnya pejuang, penyandang atau apa? Daunnya. Apa aja? Pejuang ya? Iya boleh aja. Apa Pejuang aja ya? sih sebenarnya apa aja? Siap. Oke, jadi saya sekarang bersama dengan para pejuang thalassemia di Sumedang ya. Iya. Luar biasa. Kalau untuk Nik rumah di mana? Di Ganeas. Ganeas ya. Kalau untuk Teh Nenden? Di Tanjung Sari. Tanjung Sari. Kalau untuk Teh Pipit, Neng Pipit? Paramon. Parakan Muncang ya. Iya. Di Jatinangor. Oke, jadi dulu tuh pernah ada longsor ya. Memang betul. Jadi tahun 2020 pernah ada musibah longsor. Iya. Saya juga ikut di sana, jadi kurang lebih tahu Paramon sebelah mana itu. Jadi semoga tidak terulang lagi kembali untuk tragedi longsor. Amin. Oke, selanjutnya, jadi gini, ada Harewas dari luar ya, karena memang channelnya Harewas Project ya. Jadi untuk bertanya tentang bagaimana apa yang dirasakan oleh teman-teman ketika teman-teman dinyatakan positif. Dari Teh Nenen dulu deh. Kalau gimana ya, kalau misalkan ditanya perasaannya tuh, karena kan apa ya, ini kan dari kecil ya Kang ya, dari kecil dan kayak nggak berasa aja gitu, dari kecil tiap hari bolak-balik ke rumah sakit. Kayak nggak tahu nih sebenarnya awalnya tuh thalassemia tuh apa kan, nggak ngerti gitu, maksudnya ya udah taunya ke rumah sakit bolak-balik disuntik, ya hanya sebatas itu gitu. Setiap bulan. Setiap bulan. Mohon maaf dipotong. Iya. Disuntik, ditransfusi, iya. Terus obat. Setiap bulan. Dari kecil. Usia berapa pada waktu itu? Kalau saya waktu itu didiagnosanya umur 9 bulan bayi. 9 bulan bayi. Berarti ketika Teh Nenen belajar jalan pun Teh Nenen sudah tahu bagaimana transfusi darah? Ya udah tahu lah. Sudah sangat tahu. Bahkan yang saya ingat, saya masih kecil tuh, saya disuntiknya di sini nih, di jidat. Karena kan kalau masih bayi itu kan nggak bisa ya di tangan, di tangan atau di kaki itu kan nggak bisa. Jadi di jidat, bener. Iya bener. Emang kalian enggak ya? Iya. Dia mah enggak, kita mah kamu enggak ya? Oh ya. Ya aku mah gitu. Ini harusnya momen sesuatu loh gitu. Oh jadi dilanjut ya. Berarti dari usia 9 bulan itu disuntik di jidat. Berarti berarti kan dari mulai belajar merangkak, jalan pun Teh Nenen sudah mulai tahu. Iya. Bahwa untuk setiap bulan saya harus seperti ini. Iya. Oke. Dan taunya itu bahwa saya adalah pejuang thalassemia itu kapan? Sebenarnya bukan kayak misalkan oh iya saya thalassemia gitu, maksudnya dengan sendirinya aja sih. Kalau misal taunya tuh sih sebenarnya ketika udah mulai sekolah ya ayah. Okay. Udah mulai sekolah kan teman-teman tuh kan kayak nanyain ngapain ke rumah sakit misal gitu. Terus mulai tahu nih, kayak dari pelajaran aja kan, oh udah tahu nih pelajaran misalkan dari IPA misalkan kayak gitu kan ada tentang darah gitu. Nah dari situ kan mulai cari tahu, pengen tahu gitu, saya tuh ke rumah sakit kenapa, terus sakitnya tuh apa gitu, kenapa harus transfusi darah. Dari situ kan mulai cari tahu sendiri kan.
Itu SD SMP lah, SMP sebenarnya yang mulai oh iya saya nih thalassemia gitu dan membutuhkan transfusi darah seumur hidup gitu. Itu yang baru kayak ngehnya gitu. Ya umur-umuran segitulah pokoknya. Oke. Berarti Teh Nenden itu setiap bulan transfusi darah, setiap bulan ditusuk jarum untuk transfusi. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Tepuk tangan buat Teh Nenden. Terima kasih. Luar biasa. The real pejuang thalassemia. Berarti mungkin dari kecil mah kita terima aja berartinya. Iya. Terima aja Terima setiap aja. bulan kita disuntik di jidat, transfusi. Disuntik setiap bulan transfusi, kemudian masuk ke umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun hingga masuk sekolah. Iya. Baru tahu itu adalah SMP. Ya sekitar umur Sampai segitu. SMP ya. Jadi teman-teman untuk cerita lengkapnya juga sudah ada di YouTube saya di Langga Kusuma. Kita pernah ngobrol juga ya sama Teh Nenden ya di Plaza Asia waktu itu sama Mama Iden juga tentang bagaimana para perjuangan dari pejuang thalassemia itu sendiri. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat Teh Nenden. Oke, selanjutnya ada Nik-Nik nih, luar biasa. Jadi Nik-Nik gimana? Sejak kapan tahu bahwa Nik-Nik itu ada seorang pejuang thalassemia? Sejak kecil. Sejak kecil tahunya, Oke. sejak kecil. Sejak umur berapa SMP? kira-kira gitu. SD, SMP, Dari bayi sama dari bayi 4 juga? bulanan. Enggak, maksudnya kan Oh kalau ya memang- itunya SD. oh tahunya SD, oke. Berarti merasa berbeda dengan teman-teman. Kok teman-teman mah nggak ada yang dicas gitu? Kok saya mah setiap bulan dicas gitu? Iya ngerasa banget. Oke, jadi teman-teman gini ya. Dia orang ngerasanya kalian rasanya tuh gimana maksudnya? Ya ngerasanya beda aja gitu. Jadi teman-teman gini ya, di kita itu kita nggak bilang tok transfusi darah ya, tapi kita bilangnya dicas. Jadi supaya istilahnya kurang lebih sama dengan KHP, jadi supaya energi lagi tambah baru lagi. Jadi itu untuk kita gunakan namanya dicas gitu ya. Berarti sejak kecil hingga mungkin SD baru tahu bahwa Nik-Nik itu adalah pejuang thalassemia. Iya. Tanggapan teman-teman bagaimana ketika Nik-Nik kok setiap bulan kok bolos terus atau seperti apa? Iya sih kadang pada nanya kenapa bisa. Kenapa ketawa? Orang bingung. Anjir. Kalian aku tuh serius. Aduh ya Allah. Kenapa? Emang ada yang lucu? Oke, jadi Sama sih itu ya. Aduh, astagfirullahaladzim. apalagi tuh teh? Apanya? Lupa. Bentar. Jangan tegang makan jantung. Ada kalian aduh. Tong seri teh. Tong seri. Oh iya, oke. Berarti tadi untuk teman-teman kan pasti nanya, Nik-Nik kok setiap bulan nggak sekolah? Terus ini gimana? Ada setiap momen tertentu kenapa nggak sekolah gitu? Ya libur aja lah. Enggak sih. Aduh, sebenarnya emang nggak diliatin punya penyakit kan dari dulu mah. Jadi taunya izin. Padahal rumah sakit gitu. Jadi gak tahu orang mah. Oh, tahu-tahu itu mungkin setelah kesini. Setelah mungkin kelas 2, kelas 3. Udah keluar SMP. Aku ketahu-tahunya. Oh. Berarti selama itu teman-teman nggak ngeh. Enggak. Tapi guru-guru tahu. Tahu Berarti pasti gitu. oke, berarti memang itu kurang lebih hanya untuk orang-orang tertentu mungkin ya. Oke, orang-orang tertentu. Sehingga mungkin kurang lebih Nik-Nik sudah bersama dengan berapa tahun berarti itu? Sampai sekarang? 27 ya. Kenapa nih pakai tahun? Ya kelihatan deh. Oke, mohon maaf ya. Keceplosan. Oke, selanjutnya ini ada Neng Pipit ya. Pengajian Neng ya. Ini lebih senior mana Neng Pipit sama Teh Nenden? Ya bungsu. Bungsu ya? Iya. Oke. Jadi Pipit Ya. Ini sebawa.
Sejak taunya kapan? Kelas 8, kelas 8 umur 9 tahun. 9 tahun berarti kelas 3 SD. 3 SD ya. Berarti tapi nggak tahu apa itu thalassemia. Enggak. Yang jelas setiap bulan. Yang tahu tuh sama kayak teteh gitu, udah weh. Oh, teteh juga sama. Iya. Oke. Jarum pe. Kakak bagaimana keadaannya sekarang? Di peluk bumi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Berarti sudah meninggal ya? Ya. Siap. Kalau berarti untuk Pipit berarti tahu itu adalah kelas 3 SD berarti ya. Jadi selama itu transfusi. Itu ke Sumedang atau ke Bandung? Sumedang. Oh, Sumedang. Langsung di Sumedang, nggak ke Bandung dulu. Kalau teteh kan ke Bandung dulu. Oh, Bandung dulu pernah. Oke. Berarti selama sebulan berapa kali? Sebulan sekali. Oh, berarti termasuk yang sehat ya untuk Sehat. pejuang thalassemia. Kan ada teh Mama Idan itu yang mungkin 20 hari atau kurang. Iya. Betul nggak Mama Idan? Iya. Jadi teman-teman gini, kalau transfusi darah itu enggak tok sebulan sekali. Iya. Mungkin kurang. Kalau Teh Nenten berapa? 3 minggu. 3 minggu sekali. Iya. Kalau Nik 2 minggu kadang. 2 minggu sekali. Jadi teman-teman kalau untuk durasi transfusi darah itu ada yang 2 minggu sekali transfusi, ada yang 3 minggu, ada yang 1 bulan sekali untuk transfusi darah. Tetap semangat ya buat teman-teman semua, luar biasa. Tantangan berat bagi teman-teman ketika menghadapi sebuah kondisi sekarang. Dari Nenten dulu. Sebenarnya sih biasanya di setiap jenjang tuh ada kesulitannya. Misalkan kayak waktu jenjang masih sekolah itu kan pasti nggak mungkin nggak ada ejekan dari teman-teman. Apalagi Ada juga yang mengejek. Oh, tentu saja ada. Bagaimana caranya teman-teman mengejek? Sebenarnya bukan ejekan secara langsung fisik, misalkan gimana gitu, cuman pandangan orang kan pasti beda ya kelihatannya gitu. Terus kayak orang yang nggak tahu atau yang nggak ngerti pasti bilangnya apa sih kok bolos terus misalkan kayak gitu, semacam itulah. Meskipun bukan bulian yang kasar atau gimana ya, tapi kita Bentuk kan sensitif ya, perhatian. iya gitu kan. Jadi bukan support gitu, tapi malah lebih ke bulinya tuh bukan secara fisik atau ini ya, tapi kayak ke mental aja kali ya gitu ya, pandangan mereka gitu. Karena kan pejuang thalassemia tuh kebanyakan efek ke fisik ya, ke fisik misalkan tubuhnya kecil atau misalkan mukanya pucat, beda dari orang lain. Misalkan fisiknya kan lemah, jarang yang ikut olahraga di sekolah full gitu kan, jarang gitu. Jadi ada aja gitu omongan teman-teman yang kurang enak didengar gitu. Itu kan juga lumayan bikin gak enak ya gitu. Terus kalau jenjang pendidikan sih biasanya itu. Tapi kalau misalkan berlanjut lagi misalkan ke jenjang yang udah lulus tuh kan biasanya yang pekerjaan ya. Nah, di pekerjaan kan nggak gampang menerima pejuang thalassemia dengan kondisinya yang seperti itu gitu. Yang rutin setiap waktu harus transfusi. Iya gitu. Jadi kesulitannya sih sebenarnya ya di situ sih. Jadi di sekolah banyak bolosnya. Sebenarnya di pekerjaan juga sama kan, karena banyak izinnya karena bolak-balik rumah sakit gitu. Kesulitannya sebenarnya mungkin di situ ya. Di yang lain nggak begitu gimana gitu kesulitannya. Biasanya kesulitannya di situ karena waktu yang nggak bisa diprediksi gitu. Terus karena fisiknya lemah lah, bisa dibilang lemah gitu. Jadi lebih sering capek, lebih sering sakit-sakitan gitu. Jadi beda dari fisik orang normal biasanya. Jadi ya itu yang mungkin paling membedakan gitu dari orang-orang normal yang lain gitu. Itu sih kesulitannya. Oke. Kalau dari Pipit, Kesulitan. tantangan berat selama mungkin menghadapi kondisi sekarang hingga sekarang. Ya itu paling berat kan tinggal sama nenek yang awam gitu ya. Dulu mama nggak ada gitu, terus tinggal sama nenek yang awam. Kadang kesulitannya nggak bisa membantah omongan-omongan tangga gitu ya. Oke. Jadi
Mohon maaf dipotong ya. Berarti kan ada omongan teman-teman, ada omongan tetangga juga. Oke, lanjut. Nah, terus pas SMP kan SMP posisi saya tuh benar-benar ngejauh ya gitu ya, sosialisasi anti sosialisasi. Antisosial. Terus posisi itu guru olahraga tahu, gak full tahu sih saya talasemi, cuma gak tahu tiba-tiba kalau setiap olahraga tuh dia nyuruh saya ke pinggir, udah diam di pinggir. Nah kadang teman-teman teh dapat nih, saya dapat nilai, tetap dapat nilai, tapi dia olahraga gitu. Nah dari situ kadang Kayak dia anak emasin ya. Ada yang cemburu gitu mungkin ya. anak emas ya. Terus pernah juga saya kan guru-guru gak tahu ya di sekolah di SMP tuh. Nah saya tuh kena apa sih kan sehari tuh sekali transfusi saya izin tuh 3 hari sebulan tuh, karena saya tinggal di Tasik, harus transfusi di sini. Tinggal di Tasik. Di Tasik harus transfusi ke sini, jadi otomatis izin pas berangkat transfusi terus pulang. Mohon maaf potong. Berarti Pipit itu asli Tasik sebetulnya mah. Rumah di Tasik. Rumah nenek di Tasik. Oh tinggal sama nenek. Tapi sekolah di Sekolah SD sama SMP di Tasik. Oke. SMA baru ke sini. Untuk transfusi berarti harus ke Sumedang. Dari kecil. Tasik Sumedang. Ya. Aneh. Aneh. Di Tasik belum ada. Ada, cuma kan ribet. Ke nenek kan awam ya. Oke. Nggak ada yang nganter lah istilahnya gitu. Berarti dari kecil ke Sumedang setiap sebulan sekali selama izin. 3 hari. Izinnya 3 hari. Terus kan di rapot tuh banyak izin. Terus ada kok bisa cina, sedangkan teman-teman tuh ada yang nggak bisa, ada yang nggak diizinin mau acara ini. Nah dari izin aja itu suka jadi bahan omongan gitu. Terus ya udahlah pihak sekolah datang ke rumah karena pengen tahu merenya. Karena nanya kepala sekolah sama kesiswaan, terus wali kelas yang datang tuh 3 orang. Ya udah dijelasin sama mate, nenek nggak tahu talasemi ya. Jadi dulu nate nyebut nate penyakit koneng ya, Memang betul. Iya, Kan nggak tahu ya, nggak tahu. secara ini awam tuh kelihatannya seperti itu Jadi kan. nggak tahu talasemi kan, Bibit juga nggak tahu dulu talasemi itu apa sih. Jadi bodo amat lah, yang penting transfusi weh. Nggak. Nah dari itu teh tahu guru-guru teh tapi gak diumumin kan, tapi tetap aja dari situ gunjingan teh kok bisa sih izin sering kia gitu. Berarti kan kalau 3 hari selama sebulan kali 12 berarti kan 12 kali 3 udah hampir 60 hampir 2 bulanan berarti ya. Hampir sebulan 2 bulanan loh. Selama Itu kan setahun. kalau izin transfusi, sedangkan saya sering mimisan, izin lagi gitu. Belum sakit yang lain maksudnya gitu. Belum sakit yang lain. Oke. Nah, pokoknya langganan izin gitu. Jadi Pada waktu itu. Baru bisa tepuk tangan buat itu. Berarti izin itu bukan hanya tahu untuk transfusi, karena memang ada juga beberapa penyakit. Tapi sebetulnya gini, kalau pejuang talasemi mudah nggak terkena penyakit? Taruhlah misalnya flu lebih mudah. Jarang. itu dibanding kena flu asal jarang sih, aku nggak tahu yang lain. Ada yang Ada gampang. sebenarnya kayak orang normal biasa sih sebenarnya Oh gitu, kalau kayak kalau gitu untuk flu mah. Iya. Oke, luar biasa. Keren buat Pipit. Selanjutnya dari Nik. Kenapa? Kenapa lagi? Mikir lagi. Kan gini, ketika kita jalan kan nggak semua jalan lurus. Mungkin ada batu kecil lah, kerikil lah yang mungkin pernah Nik rasakan. Contohnya apa itu Nik? Yang betul-betul jadi tantangan bagi Nik. Nggak tahu sih. Kayaknya nggak ada deh. Kayaknya nggak ada. Oh, Yakin. selama ini nggak ada? Keren. Keren. Masalahnya nggak dijadiin masalah. Jadi ya udah aja Karena gitu. dia orang Lanjut cuek. aja. Karena dia orang cuek. Iya ini lurus. Ngapain juga gitu kerep teuing Bodo gitu. amat. Orang-orang mah kerep teuing. Ya. Jadi ibaratnya gini, kita naik Terserah motor, gitu. ada posisi tidur. Deg. Ya udah jalan aja. Walaupun ada aja. gejologan tapi kita maju ya. Maju aja. Walaupun deg gitu, tapi maju. Oke, luar Nggak ada biasa. tantangannya sih.
nggak seru. Emang orang tuh beda-beda yang dipikir, Oh, omongan iya. teh, yang dimasukin ke hati. Banyak. Kalau itu mah banyak tapi ya udahlah. Mau Karena dia tipikalnya cuek kan, Iya. bodo amat gitu sama omongan orang gitu. banyak omongan mah, banyak kedengeran semua gitu. Berarti ada ya. Ada. Jadi jadi gini, tadi dari oke alhamdulillah ya. Tepuk tangan buat Nick. Tepuk tangan. Berarti kan let it flow. Berarti walaupun ada gejlugan segede batu, lanjut aja. Ya. Walaupun Asal pelak yang bengkok, diajar. walaupun ban gitu dan semacamnya, lanjut aja. Jadi gini, pertama mungkin ya, tolong koreksi ya sama Dadan dan teman-teman. Pejuang thalassemia itu kan secara fisik dia mungkin kurang, Ya. mungkin kurang. Ditambah dengan tekanan dari teman. Berarti kan dia udah merasa saya kurang, ditambah tekanan dari teman, ditambah tekanan dari keluarga, ditambah tekanan dari orang tua, ditambah tekanan dari sosial masyarakat, tetangga dan lain. Mungkin nggak sebenarnya itu beratnya itu bukan di penyakitnya. Iya. Beratnya di orang lain. Iya. Beratnya itu adalah dari bagaimana orang lain memandang kita. Iya. Tak itu. Oke, tepuk tangan buat semua para pejuang. Jadi guys, ini wajib jadi perhatian bagi kita semua. Jadi ketika mereka sudah dalam kondisi seperti sekarang, justru malah kita yang memberikan beban lebih. Iya. Tetangga lah, mungkin oknum tetangga lah ya, oknum Oknum. teman lah ya. Mungkin juga orang tua lah semacamnya, sehingga membuat yang udah kita merasa, kita sudah pasrah loh mungkin ya. Kita sudah ikhlas menerima keadaan apapun itu. Cuman tekanan dari lingkungan yang kadang membuat justru kita semakin down. Iya. Iya. Ada pengalaman menyakitkan nggak yang mungkin bisa teman-teman share ketika berhadapan dengan tekanan dari keluarga, lingkungan, sosial? Apa ya? Iya. Menyakitkan. Ah, Menyakitkan yang apa mungkin ya? bisa di-share. Surti. Yang sederhana misalnya ketika ada kerja kelompok dipisah atau seperti apa ketika ada acara apa disesuatukan, ada nggak? Ada banyak. Itu mah iya sih. Oh, sok atuh berarti ini kan cerita. Ya, bukan hanya untuk yang olahraga ya, Iya, ada iya. lagi nggak yang lain? Nih gimana nih? Banyak. Cerita aja apa? Cerita aja. Misal gitu kayak Enggak yang kayak yang lagi main banyakan gitu ya. Terus kita datang, terus ada yang ngomong jangan main sama dia, gitu banyak sih. Jadi kita Rik mau amang ya udah. Ada. Dulu. Oke. Jadi mereka beranggapan bahwa thalassemia itu adalah menular. iya, semacam Banyak. itu. Iya. Jadi anggapan masyarakat itu loh yang kadang menyakitkan itu. Oke. Itu untuk berarti tantangan berat di sekolah itu adalah ketika kita menghadapi suatu pelajaran, mungkin ya pelajaran olahraga tentunya ya. Oke. Kalau untuk pekerjaan ada nggak tantangan beratnya yang teman-teman pernah rasakan? Pit pernah kerja gimana, Pit? Aku mah nggak pernah kerja. Kita mah gak pernah kerja. Oke, Pipit gimana? Gimana? Ya kerja. Nggak bisa gini, kita kerja di sebuah apa toko ataupun kantor atau apapun itu. Ada nggak misalnya dari ke atasannya bilang kok izin terus bla bla bla? Enggak, kalau dari atasan kan atasannya tuh dulu punya anak thalassemia meninggal. Jadi agak inilah baiklah, muka hitung baik gitu. Tahu maksudnya teh. Tapi Tahu kondisi. itunya dari teman kerja, sepekerjaan gitu kadang jadi soknya kamu yang ngomong sama ibu, udah kamu yang dekat sama ibu. Jadi kayak apa-apa saya. Dan kenapa kan kita tuh kerja itu saling ya kan. Kenapa ente bareng gitu, kerjakan iya bareng. Kenapa harus terus mentang-mentang saya dekat sama ibu, kenapa harus saya gitu? Saya mulu yang dikambingin nih kan. Gitu. Kambing ya. Kambing ditangkap. Jadi kalau ada kesalahan, saya lagi yang kena gitu. Jadi mungkin itu sebuah sisi lain mungkin ya, sisi lain itu pekerjaan. Artinya kan memang kalau segi waktu berarti kan kurang. Ayo waktu transfusi berapa lama? 2 jam. 2 jam? Ih, 2 jam apa?
3 jam. 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam. Berarti kalau untuk Per Nik per 2 minggu itu 2, 3, 4 jam. Ya sama aja. Ya sebenarnya kan seharian sih bisa dibilangnya seharian kan ya kan dari awal mulai kayak pemeriksaan laboratorium dan lain-lain kan itu. Kalau untuk transfusinya saja itu sekitar 3 sampai 4 jam gitu. Untuk per labunya biasanya segitu. Oke. Nah, ini agak sensitif, boleh ditanyain? Apa tuh? Apaan? Kalau untuk pekerjaan, nah kita masuk ke fase pernikahan ataupun ke pasangan hidup. Ya, Ada tantangan berat nggak? kayak salah nanya. Mending jangan ditanyain. Nggak tahu sih. Atau nggak mungkin nanti di-cut ya ini ya. Di-cut ya. Oke. Nggak mau. Di-cut aja ya untuk ini ya. Oke, di-cut ya. Oke. Untuk teman-teman nih, ada tambahan lagi pertanyaan nggak tuh? Nggak apa-apa. Oh ya, oke. Teman-teman gini, kita lanjut ya. Ini kan, ini bicara saya ya, bicara saya. Saya setiap hari, setiap bulan transfusi darah dengan kondisi harus ada darahnya. Berarti kan harus ada memang darah selalu tersedia. Kemudian ongkosnya, biayanya, dan lain semacamnya lah. Dan itu selama seumur hidup kurang lebih. Pernah nggak teman-teman merasa putus asa? Oh, tentu saja, tentu saja. Ya pasti. Makanya ya pastilah semua orang gitu punya titik terendah kan ya dalam hidupnya ya. Entah kapan itu gitu beda-beda gitu tiap orang. Kalau ditanya putus asa pernah lah pasti gitu. Karena ada titik di mana aduh capek gitu bolak-balik terus rumah sakit. Capek dalam arti kayak merasa bahwa semuanya dikerjain sendirian. Apalagi kalau udah besar kan nggak kayak anak-anak yang masih kecil yang masih bisa diantar orang tua. Jadi segalanya semuanya dikerjain sendiri, bahkan untuk mencari darah pun gitu. Kita cari sendiri. Gitu cari sendiri gitu. Jadi karena memang pertama memang ingin mandiri, yang kedua juga ya kayak pengen membuktikan aja bahwa bisa gitu, maksudnya bisa sendiri gitu. Tapi selalu ada waktu di mana kita ngerasa capek dalam arti aduh harus transfusi lagi, aduh harus nyari darah lagi, belum yang tadi Akang bilang kan kayak belum jajannya, belum ongkosnya gitu. Itu kan untuk orang-orang tertentu mungkin nggak semua di ekonomi yang cukup baik ya. gitu ya. Untuk di beberapa orang kan ada yang memang ekonominya kurang gitu, dan yes itu sih tantangan banget gitu maksudnya, dan itu yang bikin putus asa tuh itu gitu. Apalagi kalau misalkan darah lagi susah, itu kayak harus gimana lagi gitu, harus ke siapa lagi minta tolong gitu, harus gimana sih, harus ngemis apa harus gimana gitu, maksudnya sampai pengen transfusi aja kok susah gitu. Pengen memperpanjang harapan hidup aja kok susah gitu, maksudnya kayak nggak ada yang mau bantuin gitu. Padahal sebenarnya mungkin orang di luar sana banyak yang bisa bantu gitu, cuman kayak gimana lagi ya caranya gitu, kayak stuck harus gimana gitu. Biasanya di situ sih titik-titik ya kayak putus asa gitu, kayak udah males aja gitu ke rumah sakit gitu. Dan itu kayak pasti kerasa gitu, maksudnya di setiap pejuang tuh pasti seperti itu gitu. Tapi selalu ada momen juga ketika kita mau bangkit lagi. Makanya saya dan teman-teman suka sharing juga apa sih yang kira-kira bikin kita nggak putus asa tuh. Salah satunya adalah ketika kita transfusi, kita kumpul, kita ya udah bercanda gitu, rame-rame kumpul gitu, nggak merasa sendiri. Kalau di rumah kan ngerasanya yang gitu, yang ngerasain sakit sendiri gitu. Tapi kalau pas ngumpul sama teman-teman di sini dengan penyakit yang sama gitu kan ya, bisa saling sharing, ya udah gitu, kayak ngerasa ya udah kita nggak sakit, kita happy aja gitu. Maksudnya itu salah satunya gitu yang bikin kita bertahan tuh, ya itu gitu. Makanya selalu ada waktu untuk putus asa, tapi selalu ada waktu juga untuk bisa bangkit gitu.
Luar biasa. Nik. Apa? Kalau ditanya gue apa gitu. Pernah merasa nggak, mungkin ya, kita bicara mungkin ya, dengan semua kondisi yang ada, mungkin Nik, mungkin banyak teman-teman yang curhat dengan Nik, mungkin juga banyak referensi dari internet, bahwa ada orang yang memang saya lelah. Ada nggak? Atau apa yang membuat Nik harus tetap berjuang? Yang harus tetap berjuang, kalau aku mah ya paling lihat orang tua gitu kan. Kalau misalkan kita putus asa, orang lain juga pasti putus asa gitu. Jadi ya ngelihatnya orang tua aja kita mah. Oke. Pipit, hal apa yang membuat tetap bertahan? Karena kan mungkin saja ya teman-teman gini, kita bicara durasi waktu ya kan sangat lama sekali. Mungkin ada yang memang lelah hingga membuat kesalahan fatal hingga akhir lah, mungkin seperti itu. Tapi kan teman-teman enggak, tetap berjuang, tetap bertahan. Hal apa yang membuat Pipit tetap bertahan hingga sekarang? Ya itu saya keluarga, terutama mama ya, yang dilihat mama. Terus mikir dulu aja teteh bisa gitu, kenapa Pipit enggak gitu. Ya itu. Harus tepuk tangan buat Pipit, Nenden dan juga Nik ya. Oh ini. Ini walaupun memang direkam ya, tapi semoga bisa jadi kenangan ya. Iya. Kenangan akan terus bertahan lama. Apa yang ingin disampaikan oleh Tenenden untuk orang tua, untuk teman-teman? Yang pasti makasih, itu udah pasti. Makasih banyak untuk semuanya, nggak bisa disebutin satu-satu apa-apanya, tapi makasih banget buat semuanya dari kecil sampai sekarang gitu. Bisa bertahan sampai saat ini di posisi ini tuh benar-benar kalau bukan karena keluarga, mama, papa, kakak, anak-anak, keponakan juga, pokoknya benar-benar support dari keluarga adalah support terbesar gitu. Terus maaf juga karena belum bisa memberikan sesuatu yang mungkin bisa bikin bangga atau bikin ya apalagi orang tua gitu. Yang pasti makasih banyak sih sebenarnya, udah itu aja. Makasih banyak. Aku sayang kalian. Nik. Apa? Apa? Yang ingin Nik sampaikan mungkin kepada orang Buat tua, mama. teman, Iya. guru. Enggak sih, yang paling penting itu ibu ya, emak pasti. Ya terima kasih sudah membesarkan kita jadi sampai sekarang gitu. Gue ketawa. Ya terima kasih aja buat semuanya yang sudah Support. yang suka dukung sampai sekarang. Terutama ibu saya. Emak tercinta. Dia ada duanya. Pipit, pesan. Ya itu maaf dan terima kasih aja sih. Itu aja. Terus ini Pipit gitu. Iya tahu. Iya. Luar Kita biasa. tahu, kita tahu. Ini ada yang belum ditanyain ini sama teman-teman. Gimana? Jadi ini pernah nggak teman-teman menyalahkan sesuatu atau seseorang atas kondisi sekarang? Pernah nggak ada rasa seperti itu? Enggak. Enggak. Alhamdulillah dibesarkan di lingkungan yang
yang penuh dengan dukungan gitu. Jadi nggak ada rasa menyalahkan. Katakanlah mungkin ada yang menyalahkan orang tua misalkan gitu ya, ada yang menyalahkan orang tua, ada yang menyalahkan apa sih namanya, bahkan lingkungan sekitar kayak teman-teman gitu. Tapi alhamdulillah enggak sih gitu ya. Nggak tahu Nik sama Pit juga nggak ada kan? Enggak sih, nggak kepikiran untuk menyalahkan orang lain sih. Iya, Enggak, ya udahlah. Ya Jalannya udah. mungkin aja takdir. jalani saja gitu. Yang penting apa ya, bahagia, bisa bermanfaat untuk orang lain, itu aja. Itu aja. Oke, luar biasa, tepuk tangan buat teman Dem, Nik, dan juga untuk Pipit, luar biasa sekali ya. Jadi memang sebenarnya memang semoga bisa jadi bahan ya, referensi bagi teman-teman semua di luar sana. Masih banyak para pejuang yang tetap bertahan dalam kondisi apapun. Keren, luar biasa. Jadi untuk statement closing tadi keduluan ya, tadi dibanding dengan mungkin tadi ada sedikit menyalahkan keadaan, tapi enggak ya, enggak menyalahkan siapa-siapapun, Ya enggak lah. enggak menyalahkan apapun, jadi tetap berjuang, tetap berusaha luar biasa. Sip. Oh, ini apa komen teman-teman tentang Mama Idan? Oh my God. Mama itu luar biasa banget. Luar biasa, amazing. Mak keren. Mama tergokil sih sebenarnya. Oke. Jadi Satu-satunya. Ya kebilang baru gitu ya, kita kebilang baru kenal lah ya mah. oh baru kenal. Iya, maksudnya enggak lama, Nggak lama 3 kita, tahun dibanding cuma- orang tua Oh. kebanyakan gitu, tapi yang paling dekat gitu. Siapa Jadi, bisa? Kayak semua kebobrokan tahu gitu. Semua aib tahu gitu. Aib kita tahu. Kalau mau tahu aib kita, silakan. jadi Maidan tuh baskomnya kita gitu ya. Baskomnya. Jadi perlu teman ketahui ya, kita ada di sebuah tempat yang memang disiapkan oleh Mama Idan untuk kita semua ya, kita semua. Kita difasilitasi dari mulai makan, kemudian tempat istirahat. Mungkin kurang lebih disebut rumah singgahnya ya. Sebelum kita ke rumah sakit, kita bisa stay dulu di sini, santai dulu. Jadi betul-betul luar biasa. Istimewa sekali. Jadi kita doakan ya, semoga Mama Idan diberikan kesehatan. Amin ya Allah. Dimudahkan kegiatannya, pekerjaannya. Amin. Jadi tetap jadi inspirasi bagi kita semua. Amin. Oke ya. Thank you ya, Mam. Makasih. Piup jauh. Piup. Jadi seperti kata Mama Idan, dua hal yang memang nggak perlu kita perbesar. No lebay, No drama. Jadi tetap jangan sampai ini membuat kita dibuat lebay dan dibuat drama, enggak. Ini betul-betul seorang pejuang sejati ya, luar biasa. Ada yang ingin terakhir teman-teman ingin sampaikan buat Mama Idan, buat siapapun? Apa ya? Cukup? Tambahan? Nik, kamu Enggak, sampai aja. Oh ya, apa sih buat semua yang dukung tuh kan bukan cuma keluarga ya, tapi teman-teman bahkan teman-teman gitu, pendonor. Oh iya, kita lupa loh itu. Ya Iya, Allah, Gusti, mohon maaf. pendonor itu kan salah satu apa ya, salah satu penyelamat sih sebenarnya, kalau dibilangnya bisa dibilang penyelamat gitu, karena tanpa mereka gitu kita mungkin nggak bisa bertahan, karena kita ya bisa memperpanjang harapan hidup kita dari darah orang lain kan gitu. Jadi buat pendonor dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu, semoga kalian selalu rutin donor darahnya, karena banyak orang termasuk kami para pejuang thalassemia yang membutuhkan uluran bantuan kalian ya, darah kalian gitu. Oke. Tuh. Tambahan? Oh iya, buat suster juga Oh iya, yang betul, ya Allah, masih hebat-hebat, kita lupa. Buat suster dan dokter yang hebat-hebat banget, apalagi di Sumedang ini, support mereka tuh bukan cuma sekedar mereka suntik kita gitu, nginfus kita apa segala macam, tapi support lainnya di luar itu pun mereka hebat banget gitu. Makasih banget buat semuanya. Oke, luar biasa. Orang tua, teman, spesialnya Mama Idan, kemudian para pendonor ya. Kalau teman-teman tahu nggak yang donor itu siapa, atau memang dirahasiakan?
Maksudnya Ada darah yang A, tahu, nggak ada tahu, yang ada yang enggak. Biasanya kalau kayak pendonor tetap itu tahu. Misalkan ada teman, beberapa teman atau saudara gitu yang jadi pendonor tetap itu tahu. Kalau kayak donor sukarela ya siapapun nggak tahu, tuh ya. ya nggak tahu. Boleh disebut nggak nama pendonor yang tetapnya, yang mengerutin untuk Banyak, Tit, banyak banyak ya. saudara, kebanyakan saudara. Saudara ada, teman teh ada kan. Yang paling sering aja. mungkin bisa disebut namanya, terima kasih buat Beberapa. siapa? Atau dengan doa aja ya? Iya, dengan Oke, doa buat aja semuanya ya. aja sih sebenarnya, buat semuanya. aja. Luar biasa ya teman-teman, tetap semangat, tetap berjuang. Terima kasih buat Mama Idan untuk semuanya. Terima kasih kepada para dokter, para suster, dan juga untuk rumah sakit. Boleh disebut? Oke, jadi terima kasih untuk semuanya. Semoga doa dan terbaik buat teman-teman setiap apa yang teman-teman korbankan bisa memberikan yang terbaik bagi kita dan juga bagi kembali buat teman-teman semua. Semoga diganti dengan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah. Untuk sekian mungkin ending ya. Jadi gini teman-teman, setelah ini masih banyak lagi proyek dari Harewas Project. Pantengin terus YouTube Harewas Project. Tetap yang pokoknya mah pantengin terus. Dari mulai kita ada podcast untuk membahas kesehatan, ngebahas lain-lain semacamnya. Bisa teman-teman, thank you buat Teh Nenden. Sama-sama, Sehat selalu. Kak. Buat Nik, Ya. tetap kuat luar biasa. Buat Pipit, hebat selalu. Teman-teman, sekian terima kasih. Kembali lagi di Harewas Project bersama saya Langga Kusuma. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ada yang mau matiin kamera? Matiin.